Ini nama program, namanya program Abang Jago. Abang jawab gosip-gosip. Ya, gosip yang pertama itu adalah gosip. Ini saya baca di Instagram ada kiriman dari, nah ini cewek cakep nih. Namanya Alika Mets. Pertanyaannya, Bang, gimana sih di Omnibus Law itu mengenai UMKM? Katanya tambah keren atau tambah jelek nih? Nah, ini sebagai Abang Jago, gini nih jawaban gosipnya ya. Jadi setelah Abang baca-baca nih mengenai Omnibus Law khususnya untuk UMKM, ternyata untuk perizinan lebih gampang katanya untuk mengurusnya. Dulu itu butuh izin usaha lah, izin inilah, izin tempat usaha lah, izin dan sebagainya. Sekarang nggak perlu lagi nih, cukup pendaftaran aja untuk kawan-kawan UMKM. Saya kebayang dulu ya bahwa banyak sekali teman-teman saya itu, teman-teman saya di daerah, di Sumatera dan sebagainya, mau bangun bisnis itu sangat rumit, banyak banget izin harus mereka urus gitu. Ternyata nggak perlu banyak lagi sekarang setelah adanya pasal tersebut gitu. Nah ini yang saya katakan ternyata memudahkan teman-teman UMKM untuk bikin bisnis. Kan kita tahu bahwa Indonesia itu kekurangan entrepreneur karena susahnya mengurus izin. Dengan Omnibus Law ini malah mereka akan lebih gampang untuk ngurus izin. Sisi lain juga yang saya lihat untuk ngurus halalnya nih. Produk mereka kan ada produk halal. Kan kita tahu masyarakat Indonesia akan lebih nyaman, lebih merasa aman kalau ada sertifikasi halal di produk mereka. Dulu mereka harus bayar. Sekarang di undang-undang ini mereka cukup gratis saja, nggak perlu bayar, maka akan ada sertifikasi halal untuk mereka. Nah, jadi satu urusan izin, yang kedua urusan nanti sertifikasi produk mereka. Ini pun ternyata diuntungkan dengan adanya undang-undang ini. Kemudian untuk hak cipta gitu ya, hak kekayaan intelektual misalnya. Dulu kan rumit, harus ngurus ke Jakarta, nggak kebayang tuh sama teman-teman UMKM untuk membuat yang namanya kekayaan intelektual. Mereka punya produk, mereka punya sesuatu yang bagus-bagus, mereka punya inovasi, tapi karena rumit dan bingung, bahkan harus bayar banyak gitu ya untuk ngurus hak kekayaan intelektual, sekarang lebih sederhana dan lebih gampang. Ini baru urusan perizinan, belum lagi yang lain. Saya mau bahas lagi nih yang lain. Nah ini lagi, lebih seru lagi nih. Ternyata sekarang, dulu itu kalau mengurus badan hukum perusahaan, mereka itu kebingungan. Bentuknya apa ya, UD atau CV aja deh. Dan mereka nggak bisa bedain nih antara CV dengan UD. Mereka nggak tahu bedainnya sama PT. Aduh udah deh, kalau PT itu pasti mahal gitu. Sekarang ini enggak. Bikin PT itu cukup dengan, dulu ada namanya modal minimal yang harus disetor. Sekarang nggak perlu lagi pakai modal minimal. Artinya untuk bikin PT aja, teman-teman UMKM akan lebih digampangkan. Dan kita tahu, kalau dibuat dalam bentuk PT, maka mereka akan lebih gampang berbisnis, mengurus hal-hal yang lain untuk pemodalan dan lainnya. Hanya itu aja nih keuntungannya? Enggak juga, ternyata banyak banget nih. Bahkan sekarang kalau dulu ya UMKM itu katanya kalau minjam modal ke perbankan itu harus pakai aset nih yang dijaminkan. Dengan undang-undang ini nggak perlu lagi pakai aset. Cukup dengan kegiatan saja mereka udah bisa mengajukan kredit ke perbankan. Artinya banyak kemudahan yang diberikan. Baru 3 nih, saya belum cerita banyak lagi nih mengenai apa saja kemudahan-kemudahan yang akan diterima oleh teman-teman UMKM. Nah ini lagi, lebih keren lagi nih. Sekarang pemerintah pusat itu di undang-undang ini memberikan ruang sampai 40% pengadaannya, barang jasanya itu untuk UMKM. Dulu nggak ada yang ngatur. Kita nggak tahu nih pengusaha mana yang masuk. Sekarang ini enggak. Sekarang udah ada ketentuan 30% dari kawasan komersil itu diberikan kepada UMKM dan koperasi. Jadi harus ada ruang untuk teman-teman UMKM dan koperasi. Betapa menguntungkannya nih undang-undang ini. Makanya saya bingung.
Banyak yang menolak. Wah, tolak nih Omnibus Law. Tolak semua. Padahal kita tahu nih, teman-teman UMKM lebih gampang kan. Orang sekarang udah makin gampang untuk berbisnis. Kita ini harus sadar juga. Kita jangan lihat nih, kita kan orang-orang kolonial nih. Kalau teman-teman milenial itu pinginnya bikin bisnis, bikin usaha, bikin UMKM. Sekarang mereka dibantu oleh pemerintah. Pemerintah benar-benar melihat potensi UMKM di tempat sampai level desa. Sekarang level desa udah banyak orang bikin bisnis. Banyak industri-industri kreatif tumbuh di sana. Dan selama ini terhambat. Ini udah diberikan ruang oleh pemerintah. Makanya saya bingung. Kenapa harus dihapuskan semua? Kalau memang ada yang pasal-pasal yang ditolak, ya silakan aja. Digugat aja ke yang kita tahu semua lewat MK, ya silakan, ya nggak masalah gitu. Tapi sampai hal-hal begini ditolak kan lucu gitu. Sangat lucu kita sampai mulai ini. Dan teman-teman mahasiswa, banyak sekali, hampir sekarang, kalau zamannya saya nih, mahasiswa, dulu zaman saya mahasiswa, mau tamat, itu mikirnya dia apa? Jadi karyawan, jadi PNS. Kalau sekarang enggak, kawan-kawan mahasiswa bikin bisnis. Ini sekarang dimudahkan kawan-kawan mahasiswa untuk bikin bisnis. Anda dimudahkan untuk jadi entrepreneur. Ini adalah usaha pemerintah untuk membangkitkan entrepreneur muda sampai level desa. Jadi kalau dikatakan ini adalah berbahaya di mananya gitu. Akan sangat dimudahkan. Kemudahan izin, kemudahan membentuk badan usaha, kemudian kemudahan untuk pembiayaan, kemudian akses terhadap pasar, dan kemudian akses tempat usaha. Itu baru beberapa poin yang saya kemukakan, padahal banyak sekali poin-poin berikutnya yang akan bisa dipergunakan oleh teman-teman UMKM gitu. Jadi gosip-gosip terlalu jauh gitu, gosip-gosip yang ada ini gitu. Dan saya sangat menghargai kawan-kawan mahasiswa untuk aksi, demonstrasi. Tapi teman-teman mahasiswa tahu nggak mengenai begitu gampangnya di kawan-kawan bikin bisnis? Dulu susah banget orang bikin bisnis. Rumitnya bukan main. Saya dulu pertama-tama tamat aja begitu. Bikin bisnis, bikin PT, waduh modalnya berat bro. Berat banget gitu. Nah ini enggak. Inilah reformasi tahap kedua dalam birokrasi. Inilah reformasi yang dilakukan oleh Pak Jokowi tahap kedua nih. Kalau dulu kan kita 98, reformasi struktural tahap pertama. Sekarang reformasi tahap kedua nih. Dan akan makin gampang, makin mudah orang untuk mengurus perizinan atau apapun namanya itu. Dan jangan samakan dengan dulu zamannya waktu kami dulu reformasi. Zaman reformasi dulu kami nggak punya MK bos. Oh mengajukan ke undang-undang, maksudnya ada undang-undang yang salah, kami nggak ada MK-nya. Sekarang ada MK-nya. Jika ada yang kurang, ya kita ajukan. Itu proses demokrasi yang terjadi gitu. Tapi yang pasti, apakah kita mau nih menghilangkan undang-undang yang gini bagusnya untuk teman-teman yang berbisnis dan yang sangat terkenal dengan entrepreneur itu? Jangan matikan semangat kawan-kawan milenial untuk bangun bisnis ya, hanya gara-gara urusan perizinan yang sangat rumit itu. Jadi itu aja lu program pertamanya Abang Jago, dan nanti silakan bisa tanya-tanya di Instagram saya juga di arya.m.sinulinga. Pertanyaan apa saja nanti kita akan jawab dan akan masuk dalam program Ayam Jago. Kok Ayam Jago? Abang Jago. Susah kalau jadi jagoan kayak gitu. Jadi Abang Jago. Abang jawab gosip.